Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resti Humaira Jiha dan dua rekan saya, Muhammad Farhan Putra Emil dan Mary Salma akan menjelaskan tentang parasit pada tumbuhan. Nah, baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penyebab penyakit pada tumbuhan. Nah, penyebab penyakit pada tumbuhan ini terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu ada faktor biotik, di mana faktor biotik di sini yaitu faktor yang menular dan dia itu bersifat parasit. Nah, teman-teman, contoh dari faktor biotik itu ada beberapa, yaitu ada jamur, ada nematoda, ada virus, prokariot, tumbuhan tingkat tinggi, dan protozoa. Nah, penyakit biogenik adalah penyakit yang disebabkan oleh patogen yang bersifat biotik, parasit pada tumbuhan dan dapat menular. Nah, biotik atau organisme hidup dapat dibedakan menjadi parasit dan saprofit, di mana parasit adalah organisme yang hidup pada jaringan tumbuhan yang hidup. Nah, organisme yang hidup pada jaringan tumbuhan yang telah mati itu disebut dengan saprofit. Jadi, parasit fakulatif yaitu saprofit yang dalam keadaan tertentu dapat hidup secara parasitis. Saprofit fakulatif, parasit yang dalam keadaan tertentu dapat hidup secara saprofitis. Parasit saprofit obligal, organisme yang hanya dapat hidup dari jaringan hidup yang hidup mati. Nah, selanjutnya itu ada penyebab penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh faktor abiotik. Nah, di sini kebalikan dari faktor biotik. Faktor abiotik ini yaitu faktor yang tidak menular dan bersifat non-parasitik, yaitu contohnya seperti suhu, kelembaban tanah kurang atau berlebihan, cahaya kurang atau berlebih, oksigennya berkurang, polusi udara, defisiensi nutrisi, keracunan mineral, dan pH tanah. Nah, penyakit fisiogenik ini penyakit yang disebabkan oleh patogen abiotik, non-parasitik, dan non-infection. Nah, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan ukuran patogen tumbuhan lebih besar dibandingkan ukuran sel pada tumbuhan itu sendiri. Dia itu juga memiliki hifa-hifa dan miselium sehingga dia dapat membuat tumbuhan tersebut menjadi parasit bagi tumbuhan sehingga tumbuhan tidak bisa tumbuh secara normal. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang uh, parasit pada tumbuhan. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang patogen biotik. Jadi, teman-teman sekalian harus mengetahui terdapat 3 jenis patogen biotik. Patogen biotik itu terdiri dari makhluk hidup yang makhluk hidup tersebut terkadang dapat menyebabkan uh, kerugian pada tumbuhan. Seperti dasarnya yang telah kita ketahui bahwasanya parasit ini memang organisme yang misalnya saja dia mengambil nutrisi dari organisme lain sehingga menyebabkan kerugian pada satu organisme. Mungkin demikian. Jadi ada 3 ya patogen biotik. Yang pertama itu ada fungi, yang kedua itu ada bakteri, dan yang ketiga ada tumbuhan tinggi. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang fungi. Jadi fungi itu nama lainnya apa? Cendawan. Kemudian dia tergolong kingdom fungi. Jadi teman-teman sekalian tentunya sudah mengetahui bahwasanya jamur fungi ataupun cendawan ini merupakan organisme yang dia itu dulunya digolongkan kepada tumbuhan, namun seiring berjalannya waktu para ilmuwan sepakat bahwasanya fungi ini sudah sangat tidak cocok lagi digolongkan kepada tumbuhan karena sifatnya yang tidak memiliki klorofil. Kemudian organisme ini karena dia tidak memiliki klorofil, maka dia tidak dapat menghasilkan zat makanannya sendiri. Nah, disinilah makanya fungi itu dapat dikatakan sebagai patogen. Dia mengambil nutrisi dari tumbuhan lain yang nanti dijadikan sebagai bahan makanannya kayak gitu. Kemudian fungi itu bisa saja uniseluler, multiseluler. Kemudian ciri-ciri lainnya fungi itu hidup di tempat lembab.
Kemudian fungi itu bisa saja mikroskopis, makroskopis. Nah, jadi mikroskopis ataupun makroskopis ini, jika mikroskopis dia sifatnya itu tidak terlihat dengan mata, sedangkan makroskopis dapat terlihat dengan mata. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat, bahwasanya ada beberapa ciri-ciri fungi yang telah kami rangkum, misalkan termasuk tumbuhan tak berklorofil seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian hidup sebagai parasit ataupun saprofit. Nah, jika parasit, fungi ini hidup di tumbuhan yang hidup, sedangkan saprofit hidup di tumbuhan yang telah mati. Kemudian punya inti sejati eukariot, namun ada juga yang prokariot. Punya spora untuk bereproduksi, kemudian berkembang biak secara seksual dan aseksual, kemudian ukuran mikroskopis hingga makroskopis, bersel tunggal hingga multiselular seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian tubuhnya dapat berupa spora, hifa, miselium, plasmodium, dan tubuh buah, masuk ke dalam jar tanmil, penetrasi langsung, penetrasi luka, dan lubang alam. Jadi seperti beberapa ciri yang saya sebutkan tadi, bahwasanya itulah yang menjadi ciri-ciri dari fungi. Bisa teman-teman lihat lagi di sini bahwasanya ini ketika biakan murni yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi. Kemudian ini terlihat adanya struktur berupa miselium dan spora. Sepertinya ini adalah bagian dari fungi mikroskopis, sedangkan ini terlihat adalah gejala penyakit yang ditimbulkan pada tumbuhan. Ternyata fungi itu bukan hanya yang terlihat dengan mata, tetapi juga yang tidak terlihat dengan mata, yang jika dikembangbiakkan di laboratorium ini sangat jelas terlihat ya, dan ini nantinya menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Kemudian di sini patogen yang kedua adalah bakteri. Bakteri ini adalah mikroorganisme bersel satu. Kemudian membelah diri, cara reproduksinya membentuk, kemudian tidak punya inti sejati, prokariot. Jadi bentuknya beraneka ragam, ada batang, bulat, spinal, korma, dan benang. Bakteri bertahan hidup pada sisa-sisa pertanian tanah biji hidup. Bakteri termasuk ke dalam jar mil, luka, dan lubang alami, stoma, hitoda, lensil, dan nektaria. Jadi bakteri itu merupakan organisme bersel satu, prokariot, merupakan makhluk hidup yang juga menjadi patogen biotik pada tumbuhan. Jadi contoh bakteri patogen yaitu Agrobacterium, jadi menyebabkan bengkak akar. Kemudian bakteri Corynebacterium itu menyebabkan kanker, mungkin itu lebih ke arah manusia. Kemudian Erwina ecarotova, busuk basah pada wortel. Kemudian Pseudomonas itu busuk umbi. Kemudian ada Santromonas yaitu bakteri Santromonas. Kemudian ada Ralstonia, penyakit layu pada tanaman nilam dan juga tomat. Jadi teman-teman, mungkin untuk spesiesnya bisa nanti teman-teman searching lagi. Tapi secara umum itulah beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Mungkin lebih banyak lagi nanti kan. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan tinggi. Jadi ini dia tumbuhan tinggi. Beberapa tumbuhan tinggi ternyata juga menjadi patogen biotik terhadap tumbuhan. Jadi dia merugikan tumbuhan lainnya. Jadi sangat jelas ini terlihat ya tumbuhan tingginya. Kemudian ini sudah jelas. Kemudian mana lagi? Misalkan ada tali putri dan lain sebagainya. Jadi lebih dari 250 spesies memerasit tumbuhan lain. Jadi ada lebih 250 tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan tingkat tinggi teman-teman udah tahu kan, kalau misalkan tumbuhan tingkat rendah itu misalkan ada alga, fungi, jamur, misalkan ada paku, kemudian ada apa lagi?
eh, paku lumut dan lain sebagainya. Tapi kalau tumbuhan tingkat tinggi itu misalkan tumbuhan-tumbuhan dikotil, monokotil dan lain sebagainya yang tumbuhan tersebut terkadang menyebabkan parasit bagi tumbuhan lainnya. Jadi di sini terdata sekitar 250 spesies lebih ya. Kemudian jadi penggolongannya itu ada parasit sebagian, hemiparasit. Bergantung pada inang untuk mendapatkan air mineral, tetap mengambil fotosistat inang. Contoh Striga asiatica gulmacetat merusak akar inang jagung, tebu, kemudian mengambil air dan mineralnya. Akibatnya tan inang kerdil, layu, kuning, kemudian mati. Jadi ini merusak akar daripada tanaman jagung dan tebu. Makanya tadi di sini ada jagung dan tebu. Karena tumbuhan ini mengambil nutrisi dan juga hara-hara yang terdapat di di akar tumbuhan ini. Kemudian ada parasit sesungguhnya hidup memarasit inang. Contohnya adalah tali putri. Mungkin demikian saja penjelasan dari saya menyangkut tentang patogen biotik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Salma. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang virus dan viroid serta nematoda. Virus dan viroid tidak berupa sel tetapi berupa partikel hidup yang ultra mikroskopis. Virus disusun oleh asam nukleat, DNA atau RNA, dan selubung protein kapsid. Viroid hanya disusun oleh asam nukleat tanpa kapsid, parasit obligat, masuk ke dalam sel tanaman melalui luka dan vektor serangga. Penyebarannya pemangkasan biji bibit okulasi. Sedangkan gejalanya pada tanaman padi itu kerdil, kuning atau orange. Gambar kedua, masuk ke dalam sel tanaman melalui vektor. Itu merupakan wereng hijau. Yang C, partikel virus atau basil dan bundar. Selanjutnya, nematoda, termasuk kingdom Animalia atau binatang, organisme berbentuk benang atau cacing, kecil tidak bersegmen, yang patogen bersifat parasit obligat dan punya stylet. Pengelompokannya berdasarkan posisi cara makan. Yang pertama, ektoparasit, merupakan tidak masuk ke dalam akar tanaman. Contohnya pada gambar A, itu merupakan Pratylensus atau pin nematode. Yang B, semi endoparasit, yaitu dapat berpindah dari tanah ke dalam akar atau sebaliknya. Contoh nematoda semi endoparasit yaitu Rhodopolus. C, endoparasit, yaitu seluruh tubuh nematoda masuk dan tinggal di dalam akar. Makan dari dalam akar. Siklus hidupnya mencapai 3-4 minggu. Contoh nematoda endoparasit yaitu Meloidogyne atau nematoda bengkak akar pada tomat, wortel, dan kentang. Meloidogyne sp merupakan salah satu patogen tular tanah yang menyerang bagian akar tanaman dengan menimbulkan gejala puru. Nah, jadi tanaman yang terinfeksi berat oleh nematoda puru akar dapat menyebabkan sistem perakaran mengalami disfungsi secara total. Sistem perakaran dalam menyerap unsur hara akan berkurang dan menyebabkan jaringan pengangkut mengalami gangguan, sehingga tanaman mudah layu dalam keadaan kering. Seperti yang terlihat pada gambar, merupakan gejala puru yang disebabkan oleh nematoda. Berkumpulnya populasi nematoda di sekitar perakaran mendorong nematoda menyerang akar dengan jalan menusuk dinding sel. Nematoda dewasa terus-menerus bergerak dan menetap di sekitar akar. Dalam gerakan-gerakan tersebut, nematoda menggigit dan menginjeksikan air ludah pada bagian akar tanaman, menyebabkan sel tumbuhan menjadi rusak. Nah, pertumbuhan tidak normal yang diakibatkan oleh luka pada tunas, titik tumbuh, dan primordial bunga, contohnya pada tunas mati. Kadang-kadang serangan nematoda menyebabkan matinya tunas atau titik tumbuh tanaman, sehingga tanaman tidak dapat hidup. Contoh kasusnya ini terjadi pada tanaman stroberi yang terserang Apilenchoides. Seperti yang terlihat pada gambar, bercak dan luka pada daun. Nematoda yang menyerang daun kadang-kadang makan dan merusak parenkim. Nematoda tersebut masuk melalui stomata.
Terlihat bahwa gejala awal yang muncul merupakan penyakit white tip pada daun padi. Ujung daun menjadi putih dengan bagian area berwarna kuning di antara jaringan yang sehat dan jaringan yang sakit. Nah, bagian berwarna putih kadang terjadi di bagian tepi daun, seperti terlihat pada gambar. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.